Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, yaitu Ali Faid bin Muhammad dan Afrianto Pratama Arman Kasim, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, program studi S1 Statistika semester 3, dalam video pembelajaran filsafat ilmu dalam materi yang berbeda, yaitu materi sejarah ilmuwan atau penemu bidang statistik. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Afrianto Pratama Arman Kasim. Baik, yang pertama dari sejarah ilmuwan atau penemu di bidang statistika, yaitu perkembangan ilmu statistika terjadi secara bersamaan dengan perkembangan sejarah manusia. Data statistik telah digunakan oleh bangsa Mesopotamia, Mesir, dan Cina pada masa sebelum Masehi. Mereka menggunakan statistika untuk memperoleh informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk dan jumlah hasil panen dari pertanian. Pada masa Yunani kuno, ilmu statistika telah digunakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politeia. Aristoteles menggunakan statistika untuk menjelaskan data tentang 158 negara. Sekitaran tahun 1645, Raphael de Mer mengajukan beberapa permasalahan mengenai judi kepada ahli matematika Prancis, Blaise Pascal dan Descartes. Pascal yang seorang jenius dalam bidang matematika tertarik dengan permasalahan yang berlatar belakang teori ini. Kemudian mengadakan korespondensi dengan ahli matematika Prancis lainnya, yaitu Pierre de Fermat, dan keduanya mengembangkan cikal bakal teori peluang. Pada abad pertengahan ini, statistika berkembang di lingkungan gereja dan digunakan untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan pada abad ke-17 Masehi. Statistika diterapkan di Inggris sebagai aritmetika politik. Istilah statistika kemudian dikemukakan oleh matematikawan kebangsaan Jerman yang bernama Gottfried Aschenwald. Kemudian pada abad ke-18 dipopulerkan oleh John Sinclair dalam bukunya yang berjudul Statistical Account of Scotland. Perkembangan statistika dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap berdasarkan pada tokoh-tokoh yang mengembangkan statistika, yaitu yang pertama, masa awal statistika. Di masa awal statistika ini, ada tokoh yang bernama Gottfried Aschenwald. Gottfried Aschenwald sendiri lahir di Elbing, Provinsi Royal Prusia, Polandia, pada tanggal 20 Oktober 1719. Ia sendiri kuliah di Universitas Leipzig. Pada tahun yang sama, ia pergi ke Marburg untuk bekerja sebagai asisten profesor luar biasa di bidang filsafat. Ia juga dianugerahi gelar yang sama, namun dalam bidang yang berbeda, sebagai profesor luar biasa bidang hukum juga universitas yang sama. Pada tahun 1765, Aschenwald menjadi court counselor dari Hanover. Ia menjadi terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karyanya yang berjudul Verfassung der heutigen Vornehmsten Europäischen Reich und Völker in Grundrecht, atau yang artinya konstitusi politik negara dan masyarakat Eropa saat ini, pada tahun 1749. Dalam karyanya ini, Verfassung der heutigen Vornehmsten Europäischen Reich und Völker in Grundrecht, dia memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, dan perdagangannya. Ia mendapatkan dukungan finansial dari Raja George III dalam melakukan penelitiannya. Dalam buku tersebut, dia menggunakan istilah statistik yang mengandung arti suatu deskripsi komprehensif dari sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Jadi pada waktu itu statistik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses analisis data kenegaraan. Biasanya ini para ekonom Jerman memberi julukan bapak statistik. Kemudian ada ilmuwan yang kedua yang bernama Sir John Sinclair. Sir John Sinclair sendiri lahir pada tanggal 10 Mei 1794 di Thurso Castle, Thurso. Sir John merupakan anak tertua dari George Sinclair dan Worcester yang merupakan keluarga Earl of Badness. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Glasgow dan College Oxford, dia diterima di Fakultas Statistika di Skotlandia dan dipanggil ke English Bar, semacam badan pelayanan hukum. Namun, ia
Ia tidak pernah bekerja dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 1780, ia terpilih menjadi British House of Commons untuk konstituen etnis dan mewakili beberapa konstituen di Inggris. Karirnya di bidang politik terus menanjak hingga tahun 1811. Pada tahun tersebut ia kembali ke Edinburgh untuk memperbaiki produksi wool di sana. Tidak hanya itu, ia juga berperan dalam pendirian Dewan Pertanian dan menjadi presiden yang sama. Ia pun kemudian mendapat julukan Agricultural Surgeon. Minatnya dalam bidang pertanian sangatlah besar. Karyanya yang paling fenomenal adalah Statistika Account of Scotland yang memberikan informasi tentang pertanian dan industri terkait catatan tentang sejarah alam statistik populasi. Bukunya yang juga dikenal dengan All Statistical Account terdiri dari 21 volume dan diterbitkan dalam rentang waktu 1791 sampai dengan 1799. Dalam bukunya tersebut ia memperkenalkan istilah baru, yakni statistik, yang ia dengar di Jerman. Dan pada volume ke-20 halaman Sir John Sinclair menulis yang intinya Sir John Sinclair sendiri mengadopsi kata statistik yang ia ketahui ketika melakukan perjalanan ke Jerman. Namun terdapat sebuah perbedaan antara keduanya. Di Jerman istilah itu merujuk kepada suatu metode yang digunakan dalam hal politik dan kenegaraan, seperti misalnya untuk mengukur kekuatan politik dan menganalisis data-data kenegaraan. Sir John Sinclair menggunakan istilah statistik ini sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data atau fakta di lapangan yang bersifat numerik. Pada tahun 1834, Statistical Society of London dibentuk. Ketika itu ia adalah anggota tertua yakni berusia selama 80 tahun. Kemudian ilmuwan yang ketiga yaitu Graham de Moivre, yaitu yang mengembangkan teori calat atau kekeliruan. Selanjutnya ada Thomas Simpson yang menyimpulkan bahwa terdapat suatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu prosedur. Kemudian ada Pierre Simon de Laplace yang mengembangkan konsep Moivre dan Simpson lebih lanjut dan menemukan distribusi normal. Kemudian ada Francis Galton yang menumbuhkan distribusi lain yang bukan berupa kurva normal. Francis Galton sendiri adalah sepupu dari Douglas Galton. Sepupu dua kali Charles Darwin adalah seorang polimet Victoria Inggris, antropolog, genetika, penjelajah tropis, geografer, penemu, ahli meteorologi, ahli fotogenetika, psikometrisian, dan statistikawan. Dia diberi gelar kebangsaan pada tahun 1909. Galton sendiri mempunyai produktivitas intelektual tinggi dan menghasilkan lebih dari 340 makalah dan buku sepanjang hidupnya. Ia juga menciptakan konsep statistik, korelasi, dan regresi. Dia adalah orang pertama yang menerapkan metode statistik untuk mempelajari perbedaan manusia dalam hal warisan, kecerdasan, dan memperkenalkan penggunaan kuesioner dan survei untuk mengumpulkan data tentang masyarakat yang dibutuhkan untuk genealogical dan biografi serta untuk studi antropometrik. Dia sendiri adalah seorang pelopor dalam genetika, mempopulerkan istilah sendiri dengan nature versus nurture, alam versus pemeliharaan. Bukunya Genius Hereditaire pada tahun 1869 adalah upaya jenius ilmiah pertama tentang sains sosial yang mempelajari kejenusian dan kemegahan sebagai pendidik dari pemikiran manusia. Ia mendirikan psikometri, ilmu tentang mengukur kemampuan mental dan psikologi diferensial. Dia sendiri juga menemukan metode untuk mengklasifikasikan sidik jari yang terbukti berguna dalam ilmu forensik. Yang ketujuh adalah Carl Friedrich Gauss, di mana ia sendiri mengembangkan teori kuadrat terkecil, timpangan baku, galak baku untuk rata-rata, dan lain sebagainya. Dia sendiri lahir pada tanggal 30 April 1777 dan meninggal di Göttingen pada tanggal 23 Februari 1855. Atau pada saat itu ia berumur 77 tahun. Dia sendiri adalah matematikawan, astronom, fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Saat umurnya genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya.
Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmetika berupa perhitungan deret 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya sampai dengan 100. Meski cerita ini hampir sepenuhnya benar, soal yang diberikan gurunya sebenarnya lebih sulit dari itu. Gauss sendiri adalah ilmuwan dalam bidang matematika, fisika, dan astronomi. Bidang analisis dan geometri menyumbang banyak sekali sumbangan-sumbangan pikiran Gauss dalam matematika. Kalkulus juga termasuk limit, ialah salah satu bidang analisis yang juga menarik perhatiannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, nama Al-Quran. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Baiklah, ilmuwan selanjutnya yaitu Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Berasal dari Prancis, minat utamanya ialah filsafat dan agama, sedangkan hobinya yang lain adalah matematika dan geometri proyektif. Bersama dengan Pierre de Fermat, menemukan teori tentang probabilitas. Pada awalnya niat dan riset dari Pascal lebih banyak pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan, di mana dia telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali. Pada tahun 1642, pada usia 18, Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik yang disebut dengan Pascaline. Menemukan kalkulator roda numerik yang disebut Pascaline untuk membantu ayahnya, seorang penagih pajak, menghitung pajak di Prancis. Kontribusi Pascal untuk komputasi telah diakui oleh ilmuwan komputer Nicholas Ward pada tahun 1972, membuat bahasa pemrograman dengan nama Pascal. Kemudian masa selanjutnya yaitu masa pengembangan. Ilmuwan yang pertama yaitu Carl Person pada tahun 1857 sampai 1936. Melanjutkan konsep-konsep Galton dan mengembangkan konsep korelasi, regresi, distribusi chi-square, dan analisis statistik kualitatif. Distributor utama perkembangan awal statistika hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan Departemen Statistika Terapan di University College London pada tahun 1911, yang mana merupakan jurusan statistika pertama kali untuk tingkat universitas di dunia. Person menikah dengan Maria Serre pada tahun 1890 dan membuahkan 3 anak. Putranya Egon Serre Person menjadi penggantinya sebagai ketua Departemen Statistika Terapan di University College. Hasil karya Person adalah semua mencakup dalam hal aplikasi yang luas dalam perkembangan statistika matematis, yang mencakup bidang biologi, epidemiologi, antropometri, obat-obatan, dan sejarah sosial. Pada tahun 1901, dengan Weldon dan Galton, ia mendirikan jurnal Biometrika, di mana objeknya adalah perkembangan teori statistik. Dia menjadi editor jurnal ini sampai kematiannya. Dia juga mendirikan jurnal Annals of Eugenics, yang sekarang dikenal dengan Annals of Human Genetics, pada tahun 1925. Dia menerbitkan Research Company Research Memoirs sebagian besar untuk memberikan catatan output dari Departemen Statistika Terapan, dan tidak dipublikasikan di tempat lain. Buah pikiran Person banyak menopang metode statistik klasik yang umumnya digunakan sekarang ini. Contoh kontribusinya adalah koefisien korelasi, metode momen, sistem Person pada kurva kontinu, chi-distance, p-value, teori tes hipotesis dan teori statistik keputusan, Person chi-square test, dan principal analysis. Kemudian ilmuwan yang selanjutnya yaitu William Seligus pada tahun 1876 sampai 1937. Dikenal sebagai ahli statistik yang terkenal dengan namanya yaitu penanya student, dan untuk karyanya berupa distribusi tes student. Lahir di Canterbury, Inggris, dari pasangan Agnes Sally Fiddle dan Kolonel Frederick Gosset. Gus belajar di Winchester College sebelum belajar kimia dan matematika di New College, Oxford. Pada saat lulus di tahun 1899, ia bergabung dengan perusahaan pembuatan bir Dublin Arthur, Guinness dan Son
Disinilah ia menggunakan ilmu statistikanya di bidang pembuatan bir dan seleksi varietas di ladang Gerst atau semacam gandum untuk membuat bir. Ghost memperoleh ilmunya dengan belajar trial dan error dan juga menghabiskan waktunya di antara 1906 sampai 1907 di laboratorium biometrik milik Carl Persson. Ghost dan Persson memiliki hubungan yang baik. Persson dibantu Ghost dalam hal matematika dalam penulisan papernya. Persson dibantu dengan 1980-an paper penulisan papernya. Persson dibantu dengan 1980-an paper penulisan papernya. Tetapi ia memiliki apresiasi yang kecil terhadap pentingnya hal itu. Papernya ini sebagian besar membahas tentang pembuatan bir dengan metode sampel kecil. Sementara biometrisian yang biasanya memiliki ratusan pengamatan dan melihat tidak ada urgensi dalam pengembangan metode kecil. Peneliti lain di Genes sebelumnya sudah menerbitkan paper yang berisi rahasia dagang dari Genes. Untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia lebih lanjut, Genes melarang karyawannya menerbitkan paper. Apapun informasi yang terkandung di dalamnya, ini berarti bahwa Ghost tidak bisa menerbitkan karya-karyanya di bawah namanya sendiri. Karena itu dia menggunakan nama samaran student untuk mempublikasikan dan menghindari dideteksi oleh pihak Genesis. Prestasi yang paling dikenal dari Ghost adalah distribusi test student. Kemudian ilmuwan selanjutnya yaitu Charles Spearman pada tahun 1863 sampai 1945. Murid Galton dan Lipis ini mengembangkan konsep one factor model. Selanjutnya dijuluki sebagai the father of factor analysis. Kemudian ilmuwan selanjutnya yaitu Gottfried Holmes pada tahun 1881 sampai 1955. Trailbird pada tahun 1883 sampai 1971. Raymond Kettle pada tahun 1905 sampai 1998 dan Carl Hörsinger tahun 1892 sampai 1954. Yaitu mereka memberikan kontribusi pada perluasan konsep analisis faktor dari Spearman. Yang selanjutnya yaitu Harold Hotelling pada tahun 1895 sampai 1955, yaitu memperluas konsep one factor model dari Spearman menjadi multiple factor model. Kemudian yang selanjutnya Louis Guttman pada tahun 1916 sampai 1955 mengembangkan skala yang dikenal dengan skala Guttman dan banyak memberikan kontribusi pada analisis faktor. Yang selanjutnya adalah Ronald Elleman Fisher mengembangkan desain eksperimen di samping analisis varian dan kovarian. Distribusi Z, uji signifikansi dan teori tentang perkiraan atau theory of estimation. Kemudian 17 Februari 1890 sampai 29 Juli tahun 1962 jadi ahli statistik. Kemudian evolusi biologi dan genetika Inggris. Richard Dawkins menyebutnya sebagai pengganti Darwin terbesar dan ahli sejarah statistik Anders Held menyebutkan Fisher adalah seorang jenius yang dengan sendirian menciptakan dasar-dasar ilmu statistika modern. Beberapa sumbangan Fisher pada dunia statistik adalah prinsip desain eksperimen, maximum likelihood, sufficiency, ancillarity, discriminator linear Fisher, dan Fisher information. Dalam artikelnya tahun 1924, On a distribution yielding the error function of several well-known statistics, diperkenalkan Chi-square, Carl Persson, dan T-student. Hasil analisisnya yang lain adalah distribusi Z, atau yang saat ini sangat dikenal bersama distribusi F. Kontribusi ini membuatnya jadi tokoh utama statistika pada abad 20. Kemudian yang selanjutnya adalah Francis Likert mengembangkan skala yang dikenal dengan skala Likert. Kemudian Jan Tinbergen memperkenalkan ekonomik statistik pada tahun 1937. Lalu masa selanjutnya yaitu masa statistika modern. Masa statistika modern ini untuk ilmuwannya yang pertama yaitu Audrey Kolmogorov dan Smirnov.
Hasil karyanya dikenal dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang selanjutnya adalah Neyman J. Memberikan kontribusi pada Theory of Sampling Human Population. Kemudian yang selanjutnya M.H. Hansen and Y.N. Hurwitz pada tahun 1950 mengembangkan Theory of Sampling from Finite Population. Kemudian yang selanjutnya adalah Coren, W.G. dan Taro Yamane mengembangkan sampling techniques. Kemudian Gyroscope, Kessling dan Wiley membentuk kesatuan model yang dikenal dengan persamaan struktural. Kemudian Prasanta Chandra Mahalanobis yaitu berkontribusi dalam mengembangkan analisis peubah ganda. Salah satu kontribusinya yang besar adalah jarak Mahalanobis atau di statistik, yang merupakan ukuran jarak untuk data dengan variabel banyak yang digunakan dalam analisis klasifikasi. Mahalanobis juga pendiri jurnal statistik India yang sangat terkenal bernama Snakya. Pada tahun 1931, Mahalanobis mendirikan India Statistical Institute dengan salah satu divisinya bernama National Sample Nation Survey atau NSS, yang bertugas mengumpulkan data sosioekonomik dan demografi di seluruh India. Divisi ini membuat Mahalanobis mempunyai peranan penting dalam perencanaan ekonomi di India, dan akhirnya NSS sekarang berfungsi sebagai bagian penting dari Ministry of Planning. Pada tahun 1931, Hotelling memperkenalkan statistik T2 yang merupakan generalisasi dari statistik T-student untuk menguji hipotesis nilai tengah pada data peubah ganda. Distribusi T0 dan T2 adalah sama dengan Mahalanobis distance yang mempunyai tujuan yang berbeda ditemukan oleh Bose dan Roy pada tahun 1938. Kemudian yang selanjutnya adalah Ragnar-Friis. Perkembangan statistika di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai pada tahun 1920 dipelopori Ragnar-Friis, yang pada tepatnya yaitu tanggal 3 Maret pada 1895 sampai 31 Januari 1931, dan Jan Tinbergen. Ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistika. Walaupun demikian, powerful perkembangan ekonometrika kurang mendapat sambutan hangat dari ekonom-ekonom besar yang kurang sreg dengan pemodelan, termasuk John Maynard Keynes. Keynes memandang skeptis terhadap buku Tinbergen yang berjudul Statistical Testing for Business Cycle Theory. Baru di akhir pada tahun 1940 dan awal 1950, ekonometrika mulai berkembang lagi yang dipelopori oleh Chernoff, Havelmo, Koopmans, Rubin, dan Simon yang bekerja pada Cowes Commission for Research in Economics. Peran statistika cukup besar dalam ekonometrika, terutama dalam hal metode estimasi parameter. Model ekonometrika yang pada umumnya terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait atau sistem persamaan simultan dan seemingly unrelated regression. Untuk mengestimasi parameter sistem persamaan simultan, Henry Theil pada tahun 1956 menemukan suatu metode 2SLAs atau two-stage least squares. Kemudian pada tahun 1962, Zellner menemukan suatu metode SUR atau seemingly unrelated regression untuk mengestimasi parameter model sistem persamaan regresi. Selanjutnya, Theil bersama Zellner menemukan metode 3SLAs atau three-stage least squares untuk mengestimasi sistem persamaan simultan yang pada prinsipnya merupakan integrasi antara metode 2SLAs dengan metode SUR. Model ekonometrika pada umumnya dibangun berdasarkan data yang bersifat time series, sehingga memunculkan model distribusi Lake maupun autoregresif yang dikembangkan oleh Nerloff pada tahun 1972. Pada umumnya model-model tersebut menjadi pelanggaran asumsi klasik atau autocorrelation and heterokedasticity, sehingga belakangan muncul suatu model yang dikenal dengan ARCH atau autocorrelation and conditional heterokedasticity. Kemudian ilmuwan selanjutnya yaitu Kalliampudi,
Prekrasina Rao. Beliau adalah mahasiswa bimbingan dari Fisher. Rao bekerja di Museum Antropologi sambil menyelesaikan PhD tahun 1948. Tahun 1946, Rao mengembangkan fungsi diskriminan linear Fisher untuk klasifikasi dengan banyak grup. Selain itu, Rao juga berkontribusi dalam mengembangkan matematika statistik dengan teorinya yang terkenal, pertidaksamaan Rao-Kramer dan teorema Rao-Blackwell, yang dikemukakan secara terpisah oleh Rao tahun 1945 dan Blackwell pada tahun 1947. Satu buku karangan Rao yang terkenal adalah Linear Statistical Inference yang telah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa. Kemudian yang selanjutnya adalah Junichi Taguchi. Di bidang industri perang statistika yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas statistik dan penerapan rencana percobaan faktorial sebagian atau fractional factorial yang berusaha meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal. Hal ini dapat kita kenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang sekitar tahun 1980 yang disebut juga offline quality control. Kemudian selanjutnya yaitu Bradley Efron memperkenalkan metode bootstrap untuk menduga parameter dari sebaran yang tidak diketahui bentuknya, yang diperkenalkan oleh Quinville pada tahun 1948. Berhubung metode ini pada awalnya tidak membobotkan model peluang, tetapi berbasis pada data, bootstrap dikenal sebagai data-driven approach. Pada dekade 80-an, perkembangan metode parametrik mulai sering digunakan, seperti pada regresi non-parametrik, estimasi distribusi dengan kernel, dan neural network. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.